Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Hari ini kita melihat adalah berita di mana ibunda dari Dante, Tamara, beserta neneknya yang juga kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Ini sekaligus menjadi teka-teki yang luar biasa. Kenapa ya? Seorang korban, tapi justru malah diperiksa sering banget. Bahkan juga Tamara itu nggak ragu-ragu untuk menggandeng pengacara di sini. Karena sejumlah pakar di bidang kriminolog juga mempertanyakan kenapa ya Tamara sebagai seorang korban itu langsung menggandeng kuasa hukum. Karena kuasa hukum itu kan tidak gratis, harus membayar juga. Dan kalau untuk masalah reaksi Tamara yang dinilai orang tidak begitu ekspresif, itu adalah hal yang sangat subjektif karena setiap orang punya cara tersendiri bagaimana mengekspresikan kesedihan. Tetapi untuk satu hal yang sangat unik adalah mengenai korban tapi langsung menggandeng pengacara. Ini sebuah reaksi yang cukup unik karena kan Tamara adalah korban, yang ngapain dia udah jadi korban tapi ngeluarin duit lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini salah satu indikasi Tamara sadar bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi tersangka yang kedua dalam kasus ini? Karena kalau dengan 3 pasal yang dikenakan untuk tersangka Yuda Arfandi ini kan, pertama adalah pembunuhan berencana, kemudian adalah pembunuhan yang spontanitas, atau yang ketiga adalah karena kelalaian yang menyebabkan anak meninggal dunia. Kalau seandainya nanti ini kenanya adalah pasalnya adalah ternyata 340 yang berencana. Kalau pembunuhan berencana itu biasanya ada, paling tidak tuh ada peranannya kalau berencana adalah sang dalangnya, ada eksekutornya, ada orang yang membantu, orang yang menutupi, orang yang mengetahui. Apakah semua kelima peranan ini dilakukan oleh tersangka Yuda atau ada tersangka lainnya? Nah, dalam dunia hukum, untuk menentukan satu orang tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Kalau untuk menentukan tersangka Yuda, 2 alat buktinya apa saja, Yes? Jadi yang pertama, ya keterangan ahli. Keterangan ahli adalah membaca CCTV yang memastikan bahwa CCTV tersebut asli, bukan kopian, tetapi langsung diambil dari DVR-nya. Yang kedua adalah keterangan saksi yang juga menyaksikan di sana, ataupun juga keterangan ahli lainnya dari data otopsi. Karena otopsi juga menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa Dante penyebab kematiannya adalah karena tenggelam. Sudah lebih dari 2 alat bukti, makanya Yuda menjadi tersangka. Kalau Tamara, seperti sebagian netizen yang curiga dengan dia, harusnya dia menjadi tersangka juga. Walaupun di wawancara terakhir yang lalu, Ibunda Tamara itu terlihat sangat emosional dan juga sangat sedih. Itu genuine aku melihatnya. Tetapi kita nggak tahu apakah sedihnya itu karena Dante yang meninggal dunia, ataukah karena Tamara yang dihujat sama netizen, atau gabungan semuanya. Justru netizen tuh malah semakin curiga dan juga tidak respect gitu. Kenapa ya? Kalau kita lihat di banyak kasus misal kayak Brigadir Joshua, ibundanya itu rela di apa ya, mengeluarkan hal-hal yang sifatnya merendahkan dirinya, kayak mempublish foto-foto yang sebenarnya nggak pantas dipublikasikan, tetapi karena mencari keadilan untuk putranya, ya dibongkar semuanya. Apakah kalau kalian berada di posisi Tamara, dia tahu kan bahwa profil dari tersangka Yuda ini bukan orang sembarangan. Katanya dia identik dekat dengan sosok anggota yang punya jabatan tinggi, bahkan keluarga yang kaya raya, yang katanya tidak bisa tersentuh dengan hukum, karena ada beberapa kasus dengan selebgram pun yang diklaim adalah Yuda ini begitu sangat powerful katanya. Mungkin nggak namanya orang tua, ya sudahlah biarkan kamu menghujat saya, melakukan hal-hal yang saya tidak lakukan, dituduh seperti itu, tetapi yang penting keadilan untuk anak saya itu diperjuangkan dan bisa terbuka lebar. Satu sisi, saat netizen sudah mengawal kasus ini, itu sisi baiknya adalah mau sekuat apapun tersangka Yuda, mau sehebat apapun dia, aku yakin polisi, penyidik, kejaksaan, hakim itu sudah mulai hati-hati dalam menangani kasus ini. Tapi kalau ini nggak viral, kayaknya gampang banget bisa dibolak-balikan. Itu adalah netizen di Indonesia yang mengatakan bahwa di Indonesia itu anjas, no viral, no justice. Makanya dibuatlah viral terus. Nah, Tamara, apakah ada 2 alat bukti yang bisa merujuk ke dia sebagai tersangka? Mungkin apakah ada keterangan ahli atau keterangan saksi, bisa aja sih, seandainya dalam jejak digital.
Ini jatuhnya nanti keterangan ahli ya untuk ngelihat cek digitalnya. Misalnya adalah percakapan antara Tamara dan juga tersangka Yuda itu harus dicek paling tidak sampai sebulan atau bahkan beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Ada nggak indikasi dari percakapan tersebut, baik telepon ataupun juga baik chattingan yang mengindikasikan bahwa Tamara terlibat dalam peristiwa ini atau malah Tamara malah dipakai dimanfaatkan oleh Yuda. Nah, motif ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikan dari penyidik Polda Metro Jaya walaupun sudah dilakukan pemeriksaan ke kurang lebih 27 saksi tapi masih belum ditemukan motif. Penting nggak sih motif untuk kasus ini, Anjas? Motif itu sebenarnya penting nggak penting ya, tergantung dengan konteksnya. Tetapi yang pasti adalah sudah ada efeknya. Dante meninggal dunia karena tenggelam, itu sudah fakta yang dikonfirmasi oleh ahli otopsi. Tetapi motif ini akan menjadi bagian yang penting pada saat pengen menjadikan pasal yang dikenakan ke Yuda itu adalah yang maksimal, which is adalah pasal pembunuhan berencana 340. Kalau motifnya tidak ditemukan, ini bisa potensi kuat menurut aku akan beralih ke yang spontanitas ataupun juga yang kelalaian. Kenapa? Ya misalnya begini, kami dari tim ahli tidak menemukan bahwa, ataupun penyidik gitu ya, mengatakan bahwa dari semua saksi yang kami periksa, memang ternyata Yuda itu tidak ada niat, nggak ada motif, nggak ada rencana untuk melakukan seperti itu. Tiba-tiba aja itu adalah spontanitas. Tapi kan unik dengan fakta yang kita lihat di CCTV. Ya, kita tahu CCTV tersebut dikatakan dari penyidik bahwa 12 kali kepala Dante itu dibenamkan di dalam kolam renang tersebut dengan waktu yang berbeda-beda, bahkan yang terakhir adalah sekitar 58 detik atau 48 detik, please correct me if I'm wrong, tapi itu sangat lama sekali, apalagi sudah bagian terakhir yang artinya sudah lemes banget. Makanya juga tim psikolog forensik ini butuh waktu 3 minggu untuk melakukan pemeriksaan, dicek lebih banyak. Kalau aku lihat sini adalah yang aku lihat diperiksa sudah ya Angger ya, bapaknya almarhum Dante, Tamara juga ibundanya, serta juga neneknya, dan juga ada beberapa saksi lainnya yang sepertinya belum tercium sama media massa. Kita juga pengen tahu nih, harusnya aku yakin tim psikolog forensik ini bukan cuma memprofile dari keluarga korban. Aku yakin keluarga dari Angger pasti juga di profiling. Tetapi uniknya adalah kalau seandainya beneran di profile ya, tapi kenapa tidak ada media massa yang berhasil melakukan wawancara dengan keluarganya tersangka Yuda Arfandi ini? Apakah begitu tidak terjamahnya keluarga ini? Padahal kan dulu juga di beberapa waktu lalu keponakan atau adiknya tersangka Yuda ini sempat ngirim pesan ya yang dipublikasikan di Instagramnya ke Tamara, ke Angger, yang intinya dia mengatakan bahwa kejadian ini adalah takdir, ini adalah musibah, tidak ada yang mau seperti ini. Dan aku yakin pasti mereka belum melihat CCTV-nya. Dan ternyata memang betul menurut Angger kan bahwa dirinya aja baru ngelihat CCTV itu setelah 3 hari setelah meninggalnya Dante. Dan keterangan dari Polda Metro Jaya bahwa untuk CCTV sendiri ini sebenarnya kalau lihat dari timeline-nya 28 Januari 2024 atau 1 hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, CCTV yang berada di kolam renang tersebut memang langsung dikirimkan ke Puslapfor. Jadi pengamanan barang bukti digital harus clear biar bisa dipakai di persidangan. Kalau untuk CCTV itu harus diambil DVR-nya, nggak boleh kopian. Itu nanti tidak syah sebagai barang bukti yang merujuk ke alat bukti di persidangan. Dikatakan juga menurut Polda Metro Jaya bahwa penyidiknya seluruh keluarga dari Dante awalnya itu menolak otopsi karena menurut mereka sudah mengikhlaskan Dante itu meninggal dunia karena ya sudah musibah. Terlalu terburu-buru nggak sih? Ikhlas itu kata-kata yang sangat gampang diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Sebelum kita sampai ke ikhlas, biasanya dengan kejadian seperti ini akan ada kemarahan terlebih dulu, kekecewaan terlebih dulu. Tapi ini langsung ikhlas begitu aja. Nah, terus juga dikatakan bahwa menurut profiling dari tersangka Yuda dan juga Tamara, dikatakan bahwa mereka memang sering kalau ke hotel katanya bareng gitu ya, yang ada kolam renangnya. Mereka juga sering melakukan
berenang bareng, dan dikatakan bahwa Dante ini punya dua hobi. Hobi yang pertama itu adalah main game, yang kedua adalah berenang. Ini adalah versi dari Tamara, tetapi kita tahu ya, versi dari Angger, bapaknya, guru sekolahnya Dante, itu bertolak belakang. Dikatakan bahwa Angger itu tidak suka berenang, cenderungnya adalah takut. Well, I leave it here karena ini adalah bagian yang sebenarnya penting nggak penting, karena ini bagian yang akan merujuk nanti kepada kalau ini ada bohong, misalnya Tamara bohong, kenapa alasannya? Ini nanti berhubungan dengan keterangan ahli yang bisa aja ini menjadi leading untuk menentukan tersangka baru. Konspirasi, jejak digital percakapan antara Tamara dan tersangka Yuda, apakah akan mengarah ke sana? Karena masyarakat juga ngerasa sangat janggal sih. Bukan tentang sekedar reaksi Tamara yang dinilai tidak terlalu sedih. Aku yakin Tamara pasti sedih banget, sangat genuine sekali. Di awal-awal video yang beredar, aku lihat itu sedih banget. Tetapi yang aku harus setuju dengan sebagian netizen yang mempertanyakan, kenapa langsung meng-hire Bang Sandi gitu ya sebagai kuasa hukumnya. Kan nggak murah loh Bang Sandi itu, pengacara selebriti kan ya, pasti mahal. Apa yang terjadi? Apakah Tamara sudah ngerasa memang dia peranannya mungkin orang yang menutupi karena mungkin dia terlalu cinta dengan kekasihnya, ya sudahlah, aku sudah kehilangan anakku, aku tidak mau lagi kehilangan kekasih hatiku. Apakah mengarah ke sana? Tapi kan karena sudah viral, netizen banyak yang membantu untuk memviralkan terus, jadi banyak sekali tekanan-tekanan publik. Apalagi pada saat ibunda dari Tamara itu emosional, menangis, bahkan cenderungnya itu berkata cukup tegas di media. Menurut aku itu kesedihannya adalah karena kesedihan melihat putrinya ya, yang sudah kehilangan anaknya dan juga dihujat sama netizen. Itu menurut aku yang ngebuat ibundanya sedih banget. Tapi sekali lagi, sisi baiknya adalah kasus ini sangat kecil sekali kemungkinan yang akan terjadi gonjang-ganjing. Maksudnya dengan profil tersangka Yuda yang katanya powerful, aku yakin sih polisi, jaksa, hakim itu akan mikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang ataupun juga dengan faktanya. Tapi sisi negatifnya adalah proses menuju untuk mencari keadilan Dante ini ada banyak hal, ya misalnya hujatan-hujatan yang ke Tamara, bahkan keluarga besarnya, itu bagian yang menurut aku tidak bisa dihindari karena terjadi pro dan kontra, tapi nggak usah khawatir, percayalah buat Tamara dan juga keluarga besarnya, kalau memang kalian itu tidak ada peranan dalam peristiwa ini, percayalah pada saat persidangan nanti itu akan terbuka dan masyarakat, netizen pasti akan simpati dan juga menyesal telah memberikan statement-statement yang tidak pantas buat kalian. Jadi tidak dalam waktu lama lagi dalam persidangan, sisi baiknya adalah ya aku berharap kayak keterangannya Angger. Angger kan bilang bahwa bapaknya Dante ya, dia khawatir kasus ini nanti nggak akan menjadi pasal 340, jatuhnya adalah kekelalaian. Apalagi motifnya pun sampai sekarang masih belum berhasil ditemukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Dante ini. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.